Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novitias Kanitias, NIM 206053, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Angkatan 2020B. Dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran, saya akan membahas tentang 1. Pengertian tes dan non-tes. 2. Perbedaan tes formatif dan tes sumatif. 3. Pengertian dan contoh tes bahasa. 4. Pengertian dan contoh tes kesastraan. Pengertian tes dan non-tes. Tes adalah suatu alat yang berisi serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau soal-soal yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur suatu aspek perilaku tertentu. Dengan demikian, fungsi tes adalah sebagai alat ukur, sedangkan non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis, melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes, seperti observasi, wawancara, angket, dan lain-lain, dengan tujuan untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sikap sosial, dan lain-lain. Perbedaan tes formatif dan tes sumatif. Tes formatif yaitu tes yang dilaksanakan setelah selesainya satu pokok bahasan yang berfungsi untuk menentukan tuntas tidaknya satu pokok bahasan. Sedangkan tes sumatif yaitu tes yang diberikan setelah sekumpulan satu program pembelajaran selesai diberikan. Di sekolah, tes ini dikenal sebagai ulangan umum. Pengertian dan contoh tes bahasa. Tes kebahasaan merupakan bagian dari kegiatan pembelajaran bahasa secara keseluruhan. Kegiatan tes sangat diperlukan dalam pengajaran bahasa karena berdasarkan informasi tes, itulah dapat dilakukan penilaian secara objektif, khususnya terhadap hasil belajar bahasa siswa. Menurut Jiwandono 2008, tes bahasa adalah suatu alat atau prosedur yang digunakan dalam melakukan penilaian dan evaluasi. Pada umumnya, terdapat kemampuan bahasa dengan melakukan pengukuran terhadap kemampuan bahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Contohnya, pada saat guru memberikan materi pembelajaran, kita sebagai pendengar harus menyimak materi yang diberikan. Selain itu, kita harus mencatat atau menulis hal-hal yang penting agar kita selalu ingat dan mengerti materi yang telah disampaikan oleh guru. Pengertian dan contoh tes kesastraan. Pengajaran sastra Indonesia di sekolah tidak berdiri sendiri sebagai sebuah mata pelajaran yang mandiri, melainkan hanya menjadi bagian mata pelajaran bahasa Indonesia. Dengan demikian, seorang guru bahasa Indonesia juga berarti guru apresiasi sastra. Ia bertugas mengukur hasil belajar bahasa dan sastra siswa yang menjadi asuhannya. Hal ini juga berarti ia dituntut untuk mampu menyusun teks kebahasaan dan kesastraan sebagai salah satu sarana mengungkap hasil belajar siswa. Menurut Damayanti 2007, tes kesastraan sebaiknya diprioritaskan pada kemampuan apresiasi sastra. Tujuan pengajaran sastra secara umum ditekankan atau demi terwujudnya kemampuan siswa untuk mengapresiasi sastra secara memadai. Contohnya, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kita disuguhkan sebuah cerpen dan kita disuruh oleh guru untuk mencari unsur-unsur intrinsik dalam cerpen tersebut. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.